Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Muatan pelajaran IPA tentang adaptasi makhluk hidup atau cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, anak-anak ibu, semua makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita manusia juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya suatu saat kamu pindah tempat tinggal ke suatu tempat yang berbeda dengan tempat tinggal kamu sekarang. Kamu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Misalnya, kamu karena suatu hal pindah ke Pulau Bali. Tentu kamu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adat istiadat yang ada di Pulau Bali agar kamu bisa bertahan tinggal di sana. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan yang akan kita pelajari. Mereka perlu beradaptasi dengan lingkungannya atau mereka perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun habitat atau tempat tinggalnya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah 1. Untuk melindungi diri dari musuh, 2. Untuk bisa mendapatkan makanan, 3. Untuk bisa bertahan hidup. Dalam hal ini, hewan maupun tumbuhan beradaptasi melalui 3 cara, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Pertama, adaptasi morfologi. Morfologi artinya bentuk. Jadi, adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Bentuk tubuh yang unik dan khas ini sangat berguna untuk hewan mendapatkan makanan dan bertahan di mana dia berada. Contoh adaptasi morfologi adalah misalnya ayam. Ayam punya paruh yang kecil, lancip, dan tajam untuk mematuk biji-bijian. Contoh yang lain misalnya bebek. Bebek mempunyai kaki yang berselaput untuk berjalan di atas lumpur. Nah, adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitat, misalnya unta. Seperti kamu ketahui, unta itu tinggal di gurun pasir yang panas dan gersang. Nah, unta punya kuluk yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Unta juga punya bantalan kaki yang kuat untuk berjalan di pasir yang panas. Dan unta juga punya 3 kelopak mata dan 2 lapis bulu mata untuk melindungi matanya dari pasir. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Berbeda dengan adaptasi morfologi yang bisa kita lihat, adaptasi fisiologi ini tidak bisa terlihat langsung karena penyesuaian dirinya terjadi di bagian dalam tubuh hewan. Contoh adaptasi fisiologi adalah burung hantu. Burung hantu punya penglihatan yang tajam untuk melihat pada malam hari. Dan contoh yang lainnya yaitu misalnya pada hewan-hewan herbivora seperti kerbau, kambing. Hewan-hewan herbivora ini punya enzim selulosa untuk mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, yang pertama itu misalnya bunglon. Nah, bunglon memiliki kemampuan beradaptasi dengan cara yang unik. Bunglon akan mengubah warna kulitnya sesuai tempat yang dihinggapinya. Kemampuan bunglon mengubah warna kulit ini disebut mimikri. Bunglon mengubah warna kulit untuk menyamarkan dirinya sehingga sulit terlihat oleh pemangsa. Contoh adaptasi tingkah laku yang lain adalah cecak. Cecak akan melakukan adaptasi tingkah laku dengan cara memutuskan ekornya atau disebut dengan istilah ototomi. Ototomi ini dilakukan oleh cecak dengan tujuan untuk mengelabui hewan lain yang akan menyerangnya. Dengan demikian, perhatian predator yang akan menyerang tersebut teralihkan pada ekor cecak yang bergerak-gerak, sehingga cecak dapat leluasa untuk kabur. Setelah beberapa lama, ekor cecak yang putus tadi akan tumbuh kembali.
Nah, anak ibu, bagaimana pembelajaran IPA kali ini? Semoga paham ya. Nah, tugas kamu sekarang adalah kamu amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Kamu catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Demikian pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan salam sehat selalu anak-anak ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.